tahun selanjutnya Rojani dan ke-8 yang berikutnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini ingin menyampaikan dongeng yang berjudul Nabi Musa Membelah Lautan. Dikisahkan pada masa itu hiduplah seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Kerajaan Mesir pada masa itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada awalnya, sebenarnya Nabi Musa adalah anak angkat dari Fir'aun dan istrinya Asia. Nabi Musa tidak ingin menyembah Fir'aun karena sejak kecil Nabi Musa telah diberikan pikiran yang jernih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwa Fir'aun adalah manusia biasa dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Fir'aun tetap saja memaksa dan menentang Tuhan Nabi Musa. Pada masa itu juga kerajaan Mesir dan tentara-tentara Fir'aun hidup dengan damai. Berbeda dengan halnya dengan kaum Bani Israel yang saat itu sangat tersiksa dan sangat menderita. Saat itu Nabi Musa sangat khawatir dengan keadaan kaumnya itu. Karena apa? Kaum Bani Israel sangat menderita, diperbudak oleh kaum Kipti. Pada suatu hari, kaum Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak tahan lagi hidup terus seperti ini. Apakah kita pergi saja dari sini, wahai Musa? Nabi Musa pun berkata, wahai kaumku, bersabarlah. Aku akan meminta petunjuk kepada Allah. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Allah, dia mendapatkan petunjuk. Dia harus meninggalkan Mesir pada malam hari. Akhirnya, kaum Bani Israel dan Nabi Musa pun bergegas pergi dari Mesir pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Mereka pergi tanpa sepengetahuan Fir'aun dan bala tentaranya. Namun hal itu tetap diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun berkata, berani-beraninya mereka pergi tanpa sepengetahuan diriku. Wahai bala tentara, siapkanlah pasukan-pasukan dan senjata-senjata perang. Kita kejar Musa dan Bani Israel. Lagipun Bani Israel tidak terlalu banyak untuk kita kejar, jadi bukanlah hal yang sulit. Esokan harinya mereka mengejar Nabi Musa, tetapi Nabi Musa terhenti di tepi laut yang luas. Salah satu kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimanakah kita menyeberangi laut tanpa perahu atau kapal? Kita tidak bisa menyeberangi laut ini, wahai Musa. Nabi Musa pun menyebutkan kepada kaum, wahai kaumku, aku akan meminta petunjuk kepada Allah agar kita bisa lolos dari Fir'aun. Dia pun berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk, dan akhirnya dia pun diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya ke atas dan memukul tongkatnya ke laut. Seketika itulah lautan terbelah menjadi dua, dan di tengah-tengah lautan itulah muncullah jalan yang kering dan bisa dilalui oleh kaum Bani Israel dan Nabi Musa.
Seketika itu Nabi Musa dan kaumnya berbondong-bondong berjalan menuju ke arah laut timur. Namun ketika di pertengahan jalan terdengarlah suara kuda dan bala tentara-tentara Fir'aun menyusul. Ayo, ayo cepat, cepat, kata Nabi Musa menyuruh kaum Bani Israel untuk lebih cepat melalui laut. Setelah kaum Bani Israel pun sudah sampai di seberang, namun dengan keras kepala Fir'aun pun tetap mengejarnya. Atas izin Allah, turunkan tongkatmu ke atas. Dengan itulah laut tertutup kembali. Ya Allah, Fir'aun berkata, aku menyesal ya Allah. Aku mengaku tiada Tuhan selain Engkau dan Musa. Tolonglah aku ya Allah, aku menyesal. Namun semua sudah terlambat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasiyah, sesungguhnya kau telah durhaka sejak dahulu. Ingat, Allah menyelamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Demikianlah cerita saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.